Jejak perjuangan kemerdekaan Indonesia terekam dalam museum yang tersebar di beberapa wilayah Yogyakarta. Yogyakarta menjadi tempat wisata yang menarik minat wisatawan maupun warga sekitar. Halo, jumpa lagi dengan Bude di All Friends Entertainment, channel YouTube yang suka jalan-jalan kalau lagi ada duit, kalau lagi nggak ada duit, nasib. Hari ini Bude akan ajak kamu melihat wajah baru museum populer yang ada di Jogja. Nah, sekarang Bude sudah sampai di Museum Benteng Vredenburg, berlokasi yang sangat strategis yaitu di Jalan Margomulyo nomor 6 Ngupasan, Kota Yogyakarta. Tiket masuknya dewasa 3.000, anak-anak Rp2.000, dan untuk wisatawan asing Rp10.000 saja. Tapi setelah renovasinya, Bude mendapatkan tiket secara gratis, friends. Karena dia lagi grand opening loh untuk wajah barunya sekarang. Langsung aja kita berkeliling di Museum Benteng Vredenburg. Museum Benteng Vredenburg memberikan pelayanan edukasi dan rekreasi yang menarik. Museum ini memiliki banyak ruangan pameran yang mengandung banyak sekali seni dan sejarah, seperti pameran diorama sejarah Indonesia mulai dari masa perjuangan sebelum proklamasi kemerdekaan hingga Orde Baru. Setiap ruangan pameran memiliki histori yang berbeda-beda. Ayo, kira-kira udah pada tahu belum gimana sejarahnya Indonesia? Nah, Bude sekarang akan kasih tahu ke kamu melalui cerita yang ada di pameran museum ini. Yang pertama adalah ruang diorama 1. Pada ruangan ini memiliki 11 minirama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Perang Diponegoro sampai dengan masa pendudukan Jepang yang terjadi di Yogyakarta. Di sini adanya adegan-adegan pasukan Jepang memasuki kota Yogyakarta dari arah timur, Jalan Solo ke arah selatan, menuju Gedung Agung pada tahun 1942. Ruang pameran diorama 2. Pada ruangan ini menampilkan peristiwa sejarah sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Di sini terdapat replika patung Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera merah putih. Hatta. Adegan peristiwa yang ada di sini adalah sejarah sejak 1945 hingga meletusnya agresi militer Belanda I pada tahun 1947. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta di bawah pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Ruang diorama 2 ini terdapat 19 minirama.
Ruang diorama 3. Pada diorama 3 menampilkan adegan peristiwa sejarah sejak disepakatinya Perjanjian Renville 1949 sampai mencapai kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Ruang diorama 4. Diorama 4 terdiri dari 7 mini rama yang menggambarkan peristiwa pada saat periode NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1974. Nah friends, itulah tadi beberapa koleksi pameran peristiwa sejarah Indonesia yang bisa kamu nikmati dengan cara yang asik. Lalu apa sih tujuan dibangunnya Benteng Vredenburg ini? Dikutip dari laman kebudayaan jogjakota.go.id, Benteng Vredenburg didirikan pada tahun 1760 atas perintah Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sultan Hamengkubuwono yang pertama yang menyetujui permintaan Belanda untuk membangun benteng di dekat Keraton Yogyakarta. Pada saat itu namanya adalah Rustenburg. Rustenburg mempunyai arti tempat istirahat. Pada tahun 1867 mengalami guncangan gempa sehingga memerlukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan atau pemugaran oleh Daendels, nama benteng Rustenburg berubah menjadi Benteng Vredenburg, yang artinya perdamaian. Sejak saat itu, Benteng Vredenburg merekam peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Secara resmi, Museum Benteng Vredenburg menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Benteng Vredenburg yang menempati tanah seluas 46.574 meter persegi. Dan kini setelah melakukan renovasi kembali, Benteng Vredenburg memiliki banyak hal yang baru dan membuat ketertarikan lebih untuk para pengunjungnya. Tatanan baru pada kawasan Bastion yang mengarah ke titik 0 km telah direvitalisasi. Kamu bisa menikmati sore hari di bagian ini friends, sambil menikmati hiruk-pikuk keramaian di titik 0 km, yaitu menghadap ke kantor pos Yogyakarta atau gedung Bank BNI. Tentunya berbagai fasilitas publik pun juga melengkapi museum ini, seperti adanya kafe, food court, dan minimarket. Pembaruan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman interaktif yang lebih baik pada pengunjung, dengan harapan tidak hanya mendapat edukasi tapi juga sebagai hiburan. Setelah Budi selesai berkeliling Museum Benteng Vredenburg, Budi tertarik bergeser sedikit tepat di pojok titik 0 km pada kawasan Benteng Vredenburg ini.
terdapat sebuah monumen sebagai peringatan peristiwa bersejarah di kota perjuangan tersebut. Ini adalah monumen serangan umum 1 Maret 1949. Monumen ini sebagai peringatan Tentara Nasional Indonesia bersama rakyatnya. Sebuah bangunan cagar budaya yang juga menjadi ikon dari kawasan 0 km. Pembangunan monumen ini dilakukan atas prakarsa Pangdam 7 atau Diponegoro Maijen Widodo dan diresmikan 1 Maret 1973 oleh Presiden Soeharto. Ada 5 patung perunggu yang dipahat oleh seorang seniman bernama Sabtoto. Patung tersebut terdiri dari 3 sosok tentara yang membawa senapan dengan 1 patung di depan. Terlihat mengacungkan bendera merah putih, sementara 2 sosok di kanan dan kiri adalah melambangkan rakyat sipil laki-laki dan perempuan yang turut bersatu membantu dalam perjuangan melawan penjajah kala itu. Monumen ini sering digunakan sebagai tempat acara peringatan peristiwa bersejarah tersebut. Tidak hanya itu, pada monumen ini juga seringkali diselenggarakan hiburan untuk rakyat. Jadi friends, monumen ini sebagai sebuah respons atau agresi militer untuk Belanda yang kedua, yang menjadikan Yogyakarta sebagai sasaran utamanya. Oke friends, lengkap sudah keliling bude di kawasan Museum Benteng Vredenburg ini. Jadi kalau kamu ingin menikmati suasana museum pada malam hari, nah kamu bisa datang ke Benteng Vredenburg ini. Atau jika kamu sedang ada di Malioboro, mampir-mampirlah ke sini ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai dengan selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video bude selanjutnya. Dadah!